Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHUM dalam mata kuliah Dialektologi untuk pertemuan yang ke-12. Para mahasiswa, sebelum kita membahas topik untuk pertemuan ke-12 ini, yakni metode penentuan dialek, yakni metode dialektometri, kami pesankan, jagalah kesehatan, karena sehat adalah hal penting dalam kehidupan. Para mahasiswa yang berbahagia dan cendekia, sehat adalah kehidupan, dan hidup harus bermakna. Bermakna bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa. Ikutilah uraian materi kita untuk pertemuan yang ke-12 berikut ini. Para mahasiswa, metode penentuan dialek yang pertama adalah metode dialektometri. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh para ahli dialektologi. Metode dialektometri nanti akan kita bicarakan atau kita bahas pada materi berikutnya. Namun secara umum adalah metode dialektometri adalah metode statistik untuk mencari perbedaan, persentase perbedaan antar titik pengamatan. Jika persentase perbedaannya nanti antara 51% sampai 80%, maka isolek antar daerah titik pengamatan dapat disebut sebagai dialek yang berbeda. Mahasiswa, metode yang kedua adalah metode yang juga pernah ada di dalam kajian dialektologi, yakni metode pemahaman timbal balik. Metode pemahaman timbal balik maksudnya adalah jika informan antar titik pengamatan terjadi saling paham di dalam berkomunikasi, maka dapat dicurigai bahwa isolek antar titik pengamatan tersebut sebagai dialek yang berbeda. Namun demikian, jika tidak terjadi saling paham antar informan di daerah titik pengamatan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa isolek kedua titik pengamatan tersebut sebagai bahasa yang berbeda. Mahasiswa yang berbahagia, metode yang berikutnya atau yang ketiga adalah metode leksikostatistik. Metode ini juga pernah digunakan oleh para ahli dialektologi. Namun, metode leksikostatistik dianggap tidak terlalu tepat digunakan untuk menentukan dialek. Metode leksikostatistik ini maksudnya adalah metode statistik yang mencari persentase kata kerabat antar daerah titik pengamatan. Biasanya, jika persentase kosakata kerabat antar titik pengamatan antara 81% hingga 100%, maka dapat dinyatakan sebagai dialek dari suatu bahasa. Namun demikian, metode leksikostatistik ini lazimnya digunakan untuk ilmu linguistik historis komparatif. Mahasiswa yang cendekia, metode yang terakhir atau metode yang keempat adalah metode berkas isoglos. Artinya, metode ini adalah memberi batas atau garis batas imajinasi
antar daerah titik pengamatan. Daerah-daerah yang mempunyai kesamaan diberi batas dengan daerah yang tidak memiliki kesamaan. Semakin banyak jumlah berkas isogloss ini atau garis imajinasi ini, maka dapat dinyatakan sebagai dialek yang berbeda berdasarkan berkas isogloss tersebut. Demikian uraian kita tentang metode penentuan dialek. Para mahasiswa, berikut ini kita akan membahas tentang pengertian metode dialektrometri dan sejarah dialektrometri tersebut. Ikutilah pembahasannya di bagian berikut. Para mahasiswa, dialektometri ialah ukuran secara statistik yang dipergunakan untuk melihat tingkat persentase perbedaan yang terdapat di tempat-tempat pengamatan atau di daerah titik pengamatan yang diteliti dengan membandingkan sejumlah data yang terkumpul dari titik pengamatan yang diteliti tersebut. Artinya, dialektometri adalah untuk mencari tingkat perbedaan dari data yang dikumpulkan antar daerah titik pengamatan tersebut. Sejarah dialektrometri ini adalah metode yang dikemukakan pertama kali oleh E.B. Atwood tahun 1955 yang kemudian diperkenalkan oleh Jean Segui. Selanjutnya, gagasan E.B. Atwood ini kemudian dikembangkan lagi oleh Louis Remacle tahun 1972 dan sekarang digunakan oleh para peneliti dialektologi. Mahasiswa yang cendekia, penggunaan metode dialektometri ini di Indonesia digunakan oleh antara lain Ayat Rohedi tahun 1978, Notover tahun 1980, Tamsin Medan pada tahun 1986, Lauders tahun 1990, Dani tahun 1991, dan Nadra tahun 1997. Selain itu, metode dialektometri ini juga digunakan oleh para ahli dialektologi pada generasi-generasi atau pelajar-pelajar berikutnya. Para mahasiswa, bagaimana menentukan dialek di dalam suatu bahasa? Kita akan menggunakan metode dialektometri yang kita jelaskan sebelumnya. Cara untuk penghitungan dialektometri tersebut akan kita bahas pada bagian berikut. Para mahasiswa, berikutnya kita membicarakan tentang cara penghitungan dialektometri. Untuk penggunaannya, pertama kita harus menentukan hubungan antar titik pengamatan. Untuk menentukan penghitungan dialektometri dan hubungkan antar titik pengamatan dilakukan dengan dua cara, yakni penggunaan segitiga antar titik pengamatan. Untuk membuat segitiga antar titik pengamatan ini harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. A. Titik pengamatan yang dibandingkan hanya titik pengamatan yang berdasarkan letaknya mungkin melakukan komunikasi secara langsung.
B. Setiap titik pengamatan mungkin berkomunikasi secara langsung, dihubungkan dengan sebuah garis. Akhirnya diperoleh segitiga antar titik pengamatan yang beragam bentuknya. C. Garis-garis pada segitiga dialektometri tersebut tidak boleh saling berpotongan. Dengan demikian, harus dipilih salah satu kemungkinan segitiga titik pengamatan antar titik pengamatan yang letaknya lebih dekat satu sama lainnya. Mahasiswa, setelah titik pengamatan ini ditentukan, kemudian dapat dilanjutkan dengan menentukan jumlah perbedaan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, leksikal, semantik antar titik pengamatan tersebut. Selain itu, sesungguhnya penghitungan dengan cara yang lain, dialektometri dengan cara yang lain adalah menggunakan permutasi satu titik pengamatan terhadap titik pengamatan yang lain. Jika untuk menentukan suatu isolek dengan kaitannya dengan isolek di sekitarnya, penggunaan permutasi lazim digunakan. Namun, untuk menentukan jumlah dialek dari suatu isolek, paling umum digunakan dengan penghitungan dialektometri dengan cara segitiga antar titik pengamatan. Mahasiswa, setelah perbedaan dan jumlahnya ditentukan antar titik pengamatan berdasarkan segitiga titik pengamatan tadi, maka rumus metode dialektometri dapat digunakan, yaitu jumlah beda antar titik pengamatan dikali 100, kemudian dibagi jumlah peta atau jumlah data yang dibandingkan, sehingga hasilnya adalah persentase perbedaan unsur kebahasaan antar titik pengamatan dengan rumus di samping ini. Setelah persentase perbedaan ditemukan, kemudian peneliti dapat menentukan hubungan antar titik pengamatan. Apakah dia sebagai bahasa yang berbeda, dialek yang berbeda, subdialek yang berbeda, atau hanya perbedaan bicara. Dengan rumus, jika perbedaan 81% hingga 100% dianggap sebagai perbedaan bahasa. Jika perbedaan antara 51% hingga 80% dianggap sebagai perbedaan dialek. Jika perbedaan antara 31% hingga 50% dianggap sebagai perbedaan subdialek. Jika perbedaan 21% hingga 30% dianggap sebagai perbedaan bicara. Jika 0% hingga 20% dianggap tidak ada perbedaan. Rumus tersebut atau ketentuan tersebut dapat dilihat pada sajian di samping ini. Para mahasiswa yang cendekia, berdasarkan ketentuan dialektometri dengan cara penentuan segitiga antar titik pengamatan,
dan penggunaan rumus metode dialektometri sehingga kita dapat terlebih dahulu membuat peta dasar segitiga antar titik pengamatan seperti di samping ini. Mahasiswa, jika kita sudah menentukan jumlah perbedaan antar titik pengamatan dan melakukan perhitungan persentase menggunakan rumus metode dialektrometri tersebut, maka berikutnya dapat kita tentukan atau amatan kita terhadap persentase tadi atas titik pengamatan. Hal itu dapat kita lihat pada peta di samping ini. Para mahasiswa, penggunaan dan dialektometri itu dapat pula kita lihat hasil pemetaan dialektologi tersebut. Peta di samping ini adalah 7 kelompok dialek dalam bahasa Minangkabau yang pernah dilakukan penelitiannya oleh Nadra pada tahun 1997. Mahasiswa yang cendekia, demikianlah penggunaan metode dialektometri di dalam ilmu dialektologi. Mahasiswa yang cendekia, berikut ini dijelaskan prinsip-prinsip umum dalam penentuan perbedaan antar titik pengamatan ketika menerapkan metode dialektometri, baik dengan teknik segitiga antar titik pengamatan maupun dengan teknik permutasi. Prinsip umum itu adalah sebagai berikut. Pertama, apabila pada sebuah titik pengamatan digunakan lebih dari satu bentuk untuk suatu makna, dan salah satunya juga digunakan pada titik pengamatan lain yang diperbandingkan, maka antar titik pengamatan itu dianggap tidak ada perbedaan. Prinsip umum yang kedua adalah apabila antar titik pengamatan yang dibandingkan salah satu di antaranya tidak memiliki bentuk sebagai realisasi dari satu makna tertentu, maka antar titik pengamatan tersebut dianggap ada perbedaan. Hal itu perlu diperhatikan ketika peneliti menentukan perbedaan antar titik pengamatan. Para mahasiswa yang berbahagia dan cendekia, demikianlah uraian materi kita tentang metode dialektrometri sebagai metode penentuan dialek dalam mata kuliah dialektologi. Pesan kami, kembali diingatkan, jagalah kesehatan, hidup mesti bermakna. Bermakna bagi kehidupan kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa. Pesan lain adalah marilah kita selalu beribadah, karena dengan beribadahlah kita akan bahagia dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Demikian saja, saya Profesor Dr. Hermanto SPDM Hum, sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-13 berikutnya dalam mata kuliah dialektologi. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.